Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dokter Sukses Hadi, spesialis kulit dan kelamin yang telah membimbing saya dalam pembuatan referat ini. Pada hari ini saya akan membacakan referat dengan judul Teknik dan Kegunaan Pans Biopsi pada Penegakan Diagnosis Penyakit Kulit. Sebagai pendahuluan, biopsi pans merupakan suatu prosedur yang aman, mudah, dan merupakan alat diagnostik yang relevan dilakukan pada prosedur rawat jalan, di mana pans biopsi ini merupakan alat yang tidak ternilai dalam membantu menegakkan diagnosis. Pans biopsi ini merupakan suatu instrumen yang secara umum digunakan oleh dokter kulit. Nah, alat diagnostik ini berbentuk melingkar dengan tengah berongga yang melekat pada pegangan seperti pensil mulai dari ukuran 1,5 hingga 10 mm. Untuk definisi dari biopsi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bios artinya hidup dan opsis artinya melihat. Yang mana artinya adalah mengambil sepotong jaringan yang masih dalam keadaan hidup dan memeriksanya secara mikroskopis. Kemudian untuk biopsi pans sendiri yaitu pengangkatan sampel jaringan dan atau sel dengan cara membuat lubang pada area yang patologis. Di mana pans biopsi ini pada dasarnya pans ini merupakan suatu pisau berbentuk sirkular atau bulat yang menempel pada handle plastik yang diputar turun melalui epidermis dan dermis dan ke dalam lemak subkutan. Untuk indikasi biopsi pans, yang pertama yaitu mengangkat lesi yang kecil. Kemudian yang kedua, mendapatkan sampel jaringan sebuah tumor sebelum operasi definitif. Kemudian yang ketiga yaitu bahan untuk pemeriksaan mikroskop imunofluorescence. Dan yang terakhir yaitu mengobati skar akne dengan ukuran diameter yang kecil. Kemudian ini di sampingnya ada gambar pans biopsi dengan berbagai ukuran, di mana ini ukurannya dari 1,5 sampai 6 mm. Kemudian biopsi pans sendiri itu dibagi menjadi dua, ada yang handheld punches. Jenis alat ini berbahan dasar logam dengan ujung atau tipnya berbentuk lingkaran, dengan ganggang berbahan logam dan dilapisi oleh plastik. Kemudian ada power punches. Uh, Ujung pelong ini dipasangkan pada mesin yang dipegang dengan tangan, dengan kecepatan putaran bervariasi dari 2000 hingga 10.000 rpm. Kemudian tersedia untuk power punches ini tersedia diameternya 0,5 sampai 1,3 mm. Kemudian klasifikasi kegunaan biopsi pans. Untuk kegunaannya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tujuan diagnostik. Ini tujuan diagnostik kenapa? Karena ini mudah dilakukan, memiliki sedikit komplikasi dan jika kecil dapat sembuh tanpa penjahitan. Nah, untuk lesi-lesi non wajah, maka pans biopsi ini cukup dengan ukuran 4 mm. Namun pada jaringan granulomatosa atau jaringan atipikal lebih direkomendasikan biopsi dengan kedalaman 5 mm ataupun lebih. Di mana untuk tujuan diagnostik ini dibagi lagi menjadi yang pertama yaitu split pans biopsi, kemudian yang kedua double trepin pans biopsi, kemudian ada string of bed, kemudian scope biopsi, biopsi kuku, dan skin pans. Kemudian tujuan yang kedua yaitu adalah tujuan terapi. Yang pertama yaitu acne keloidisme nuchae. Kemudian yang kedua adalah jaringan hiperkeratosis. Yang ketiga adalah pinch pans eksisi pada kalsinosis skrotum. Kemudian yang keempat yaitu ekstrusi kista epidermal, hidrokistomas, kemudian pilar sheath kyst, dan pseudokis dari auricle. Kemudian yang berikutnya itu glomus tumor kuku. Dan yang terakhir adalah untuk penyembuhan luka. Di mana ini adalah merupakan gambar yang sebelah kiri adalah eksisi dengan pans pada akne keloidisme nuchae. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah teknik pinch pans eksisi pada kalsinosis skrotum. Kemudian ini adalah gambar pas biopsi pada kista epidermal. Kemudian untuk klasifikasi kegunaan biopsi yang terakhir yaitu adalah untuk tujuan kosmetik. Di mana yang pertama yaitu ada miniatur pans grafting pada vitiligo, yang kedua ada pans excision pada nevus melanocytic, kemudian yang ketiga ada eksisi pans pada bekas jerawat. Di mana eksisi pans pada bekas jerawat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pans eksisi and closure, kemudian pans excision and elevation, kemudian pans excision and grafting. Kemudian tujuan kosmetik yang terakhir yaitu adanya metode follicular unit extraction atau FUE dengan menggunakan micropans. Kemudian ini adalah gambar
yang di sebelah kiri, yaitu adalah miniatur punch grafting pada vitiligo, di mana gambar A ini adalah dari pendonor dan sebelah yang B ini adalah yang akan menerima dari punch ini. Kemudian yang di tengahnya adalah punch excision pada nervus melanositik. Kemudian yang paling sebelah kanan ini adalah metode follicular unit extraction atau FUE. Kemudian teknik dari punch biopsi sendiri, di mana pertama kita akan melakukan antiseptik pada daerah yang akan dilakukan tindakan, kemudian kita menyuntikkan anestesi lokal, kemudian kita menegangkan kulit, kemudian alat biopsinya dipegang dengan jari tegak lurus dengan relax skin tension line atau RSTL sambil diputar sampai kedalaman yang cukup. Nah, jika menginginkan lesi yang lebih dalam lagi, kita bisa menggunakan punch ganda, yaitu kita melakukan cara yang sama di tempat lesi yang sama. Kemudian setelah selesai, kita harus menghentikan luka dan perdarahan. Jika perdarahannya sukar berhenti, maka harus dilakukan penjahitan. Kemudian ini adalah gambar dari teknik punch biopsi, di mana ada lesi, kemudian kita lakukan punch biopsi di sana dengan teknik memutar dan mendorong ke arah bawah. Kemudian sampai ada perasaan seperti menembus sesuatu, itu berarti sampel yang ingin kita dapatkan sudah terlepas dari kulit. Sebagai kesimpulan, biopsi punch ini merupakan teknik yang secara umum digunakan oleh dokter kulit. Berbentuknya melingkar dengan rongga di tengahnya yang melekat pada pegangan seperti pensil, mulai dari ukuran 1,5 hingga 10 mm. Nah, teknik ini baik digunakan pada dermis dan jaringan subkutan, di mana indikasi teknik ini yaitu lesi yang kecil, keperluan diagnosis sebelum operasi, kemudian bahan untuk cek mikroskop, imunofluorescence, dan pengobatan akne yang kecil. Nah, kegunaan teknik ini sendiri mencakup diagnostik, terapi, dan kosmetik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat salah-salah kata.